Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melody Sania Putri dengan NIM 482023029. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi dasar. Yang pertama ada posisi anatomis. Posisi ini tubuh menapak tegak dengan kepala menghadap ke depan, lengan di samping trunkus, dan telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian tungkai rapat dan kaki menunjuk ke depan. Yang kedua ada posisi fundamental. Posisi ini serupa dengan posisi anatomis, hanya saja posisi lengan atau tangan lebih rileks di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke trunkus. Selanjutnya ada sudut relatif. Sudut relatif adalah sudut yang ada di antara dua segmen. Sebagai berikut contohnya. Istilah yang pertama adalah medial. Medial ini merujuk pada posisi relatif mendekati garis tengah tubuh atau gerak yang mendekati garis tengah. Kemudian ada lateral. Lateral ini relatif jauh dari garis tengah tubuh atau gerak yang menjauhi garis tengah. Juga ada proksimal dan distal yang digunakan untuk menjelaskan posisi relatif terhadap titik referensi yang ditentukan, di mana proksimal menunjukkan posisi yang lebih dekat ke titik referensi seperti sendi pergelangan kaki kita. Dan sebaliknya dengan distal yang menjauhi titik referensi seperti sendi bahu pada kita. Gerak dasar ini terbagi menjadi 6 dengan berbagai kombinasi pada setiap sendi tubuh. Dua gerak pertama ialah fleksi dan ekstensi. Gerak yang ditemukan pada hampir semua sendi tubuh yang bergerak bebas, termasuk jemari kaki, lutut, pinggul, trunkus, bahu, siku, pergelangan kaki, dan jemari tangan. Fleksi adalah gerak menekuk di mana sudut relatif sendi dari kedua segmen berdekatan menyempit. Kemudian ekstensi adalah gerak meluruskan sendi dengan sudut relatif sendi di antara dua segmen. Abduksi dan aduksi adalah pasangan berikutnya. Gerakan ini biasanya hanya terjadi pada sendi tertentu. Sendi metatarsofageal yang ada di kaki, pinggul, bahu, tangan, dan lain-lain. Abduksi adalah gerak menjauhi garis tengah tubuh atau segmen. Kemudian aduksi adalah kembali segmen mendekati garis tengah tubuh atau segmen. Kemudian dua gerak dasar yang terakhir adalah rotasi. Rotasi dapat terjadi ke arah medial disebut sebagai internal atau lateral disebut juga sebagai eksternal. Rotasi terjadi sebagai gerak ke kanan dan ke kiri dari kepala dan trunkus saja. Yang terakhir adalah rotasi lateral atau eksorotasi, merupakan gerak berlawanan yang terjadi ketika permukaan anterior menjauh dari garis tengah dan permukaan posterior segmen bergerak ke arah garis tengah. Deskriptor gerak khusus adalah bagian dari 6 gerak dasar. Nama gerak khusus adalah terminologi yang biasa digunakan oleh profesional gerak. Yang pertama ada lateral fleksi kanan dan kiri. Hanya dapat digunakan untuk gerak kepala atau trunkus. Ketika trunkus atau kepala ditelengkan ke samping, gerak itu disebut lateral fleksi. Jika sisi kanan trunkus atau kepala bergerak hingga menghadap ke depan, gerak ini disebut dengan lateral fleksi kanan dan sebaliknya. Saat mengelevasi skapula seperti saat mengangkat bahu itu disebut dengan elevasi, dan gerak sebaliknya disebut dengan depresi. Jika kedua skapula bergerak saling menjauh seperti saat sedang memeluk bahu, gerakan itu disebut dengan protraksi.
Gerakan sebaliknya ketika skapula bergerak saling mendekat dengan bahu mengarah ke belakang disebut dengan retraksi. Akhirnya skapula dapat mengayunkan keluar hingga bagian bawah skapula menjauhi trunkus dan bagian atas skapula mendekati trunkus. Gerakan ini disebut rotasi ke atas dan gerakan sebaliknya ketika skapula kembali ke posisi istirahat disebut dengan rotasi ke bawah. Kemudian ada fleksi horizontal, adalah gerakan di mana lengan atau paha bergerak melintasi garis tengah tubuh dengan menggunakan gerak horizontal terhadap lantai. Abduksi horizontal atau ekstensi horizontal adalah gerak horizontal lengan atau paha menjauhi garis tengah tubuh. Gerakan ini digunakan secara luas pada keterampilan olahraga. Selanjutnya ada supinasi. Supinasi adalah gerakan lengan bawah dengan palmar berotasi ke depan dalam posisi awalan fundamental. Kemudian ada pronasi, adalah gerak ketika palmar menghadap ke belakang. Gerak supinasi dan pronasi sendiri juga dianggap sebagai eksorotasi dan endorotasi. Di pergelangan tangan ketika tangan bergerak ke arah ibu jari disebut dengan fleksi radial. Dan gerakan sebaliknya ketika tangan mengarah ke kelingking disebut dengan fleksi ulnar. Fleksi ulnar dan fleksi radial penting pada olahraga raket untuk mengontrol dan menstabilisasi raket. Juga pada bola voli, fleksi ulnar merupakan komponen penting saat melempar bola karena membantu mempertahankan posisi lengan ekstensi dan meningkatkan area kontak pada lengan bawah. Kemudian plantar fleksi adalah gerak ketika bagian bawah kaki menghadap ke bawah dan sudut yang terbentuk antara kaki dan tungkai meningkat. Gerak ini dapat dilakukan dengan mengangkat tumit sehingga beban dialihkan ke jemari kaki atau dengan memposisikan kaki rata dengan lantai di depan dan menggerakkan tungkai ke belakang sehingga beban dialihkan ke belakang kaki. Dorsifleksi adalah gerak kaki ke atas menuju tungkai dan menurunkan sudut relatif antara tungkai dan kaki. Gerak ini dapat dihasilkan dengan meletakkan beban di tumit dan mengangkat jemari untuk mempertahankan kaki rata dengan lantai dan menurunkan beban menurunkan berat badan ke kaki. Ya, kemudian ada inversi kaki terjadi ketika margomedial kaki terangkat sehingga telapak kaki menghadap ke medial ke arah kaki yang lain. Selain itu, ada juga istilah eversi, adalah gerak sebaliknya dari kaki. Lapang lateral kaki terangkat sehingga telapak kaki menjauhi kaki yang lain. Gerak khusus terakhir adalah sirkumduksi. Dapat dihasilkan oleh setiap sendi atau segmen yang mampu bergerak ke dua arah, seperti segmen yang dapat digerakkan dalam membentuk konus sementara ujung segmen bergerak secara sirkuler. Contoh sirkumendasi adalah membentangkan lengan ke depan dan menggambarkan lingkaran imajiner di udara.